Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve. Kebebasan beragama. Martabat pribadi manusia semakin disadari oleh manusia zaman kita sekarang. Bertambahlah juga jumlah mereka yang menuntut supaya dalam bertindak manusia sepenuhnya menggunakan pertimbangannya sendiri, serta kebebasannya yang bertanggung jawab. Bukannya terdorong oleh paksaan, melainkan karena menyadari tugasnya. Begitu pula mereka menuntut supaya wewenang pemerintah dibatasi secara yuridis, supaya batas-batas kebebasan yang sewajarnya, baik pribadi maupun kelompok-kelompok, jangan dipersempit. Dalam masyarakat manusia, tuntunan kebebasan itu terutama menyangkut harta nilai rohani manusia dan teristimewa berkenaan dengan pengamalan agama secara bebas dalam masyarakat. Dengan saksama Konsili Vatikan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi itu dan bermaksud menyatakan betapa keinginan-keinginan itu selaras dengan kebenaran dan keadilan. Maka Konsili Vatikan meneliti tradisi serta ajaran suci gereja dan dari situ menggali harta baru yang selalu serasi dengan hasanah yang sudah lama. Oleh karena itu, Konsili Suci pertama-tama menyatakan bahwa Allah sendiri telah menunjukkan jalan kepada umat manusia untuk mengabdi kepadanya. Dan dengan demikian memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dalam Kristus. Kita percaya bahwa satu-satunya agama yang benar itu berada dalam gereja Katolik dan Apostolik, yang oleh Tuhan Yesus diserahi tugas untuk menyebarluaskannya kepada semua orang. Ketika bersabda kepada para rasul, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Adapun semua orang wajib mencari kebenaran, terutama dalam apa yang menyangkut Allah dan gerejanya. Sesudah mereka mengenal kebenaran itu, mereka wajib memeluk dan mengamalkannya. Begitu pula Konsili Suci menyatakan bahwa tugas-tugas itu menyangkut serta mengikat suara hati, dan bahwa kebenaran hanyalah menuntut supaya diterima berdasarkan kebenaran itu sendiri, yang merasuki akal budi secara halus dan kuat. Adapun kebebasan beragama yang termasuk hak manusia dalam menunaikan tugas berbakti kepada Allah, menyangkut kekebalan terhadap paksaan dalam masyarakat. Kebebasan itu sama sekali tidak mengurangi ajaran Katolik tradisional tentang kewajiban moral manusia dan masyarakat terhadap agama yang benar dan satu-satunya gereja Kristus. Selain itu, dalam menguraikan kebebasan beragama, Konsili Suci bermaksud mengembangkan ajaran para paus akhir-akhir ini tentang hak-hak pribadi manusia yang tidak dapat diganggu-gugat, pun juga tentang penataan yuridis masyarakat. Ajaran umum tentang kebebasan beragama, objek dan dasar kebebasan beragama. Konsili Vatikan ini menyatakan bahwa pribadi manusia berhak atas kebebasan beragama. Kebebasan itu berarti bahwa semua orang harus kebal terhadap paksaan dari pihak orang-orang perorangan maupun kelompok-kelompok sosial dan kuasa manusiawi manapun juga. Sedemikian rupa, sehingga dalam hal keagamaan tak seorang pun dipaksa untuk bertindak melawan suara hatinya atau dihalang-halangi untuk dalam batas-batas yang wajar bertindak menurut suara hatinya, baik sebagai perorangan maupun di muka umum, baik sendiri maupun bersama dengan orang-orang lain. Selain itu, Konsili menyatakan bahwa hak atas kebebasan beragama sungguh didasarkan pada martabat pribadi manusia.
sebagaimana dikenal berkat sabda Allah yang diwahyukan dan dengan akal budi. Hak pribadi manusia atas kebebasan beragama itu harus diakui dalam tata hukum masyarakat sedemikian rupa sehingga menjadi hak sipil. Menurut martabat mereka, semua orang justru sebagai pribadi, artinya berakal budi dan berkehendak bebas. Oleh karena itu, mengembangkan tanggung jawab pribadi berdasarkan kodrat mereka sendiri terdorong dan karena kewajiban moral terikat untuk mencari kebenaran, terutama yang menyangkut agama. Mereka wajib juga berpegang pada kebenaran yang mereka kenal dan mengatur seluruh hidup mereka menurut tuntunan kebenaran. Tetapi manusia hanyalah dapat memenuhi kewajiban itu dengan cara yang sesuai dengan kodrat mereka. Bila mereka mempunyai kebebasan psikologis pun sekaligus bebas dari paksaan dari luar. Jadi hak atas kebebasan beragama tidak didasarkan pada keadaan subjektif seorang pribadi, melainkan pada kodratnya sendiri. Maka itu hak atas kebebasan itu tetap masih ada juga pada mereka yang tidak memenuhi kewajiban mereka mencari kebenaran dan berpegang teguh padanya. Dan penggunaan hak itu tidak dapat dirintangi selama tata masyarakat tetap berdasarkan keadilan. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve.